Ini jenis Pertalite ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isu Pertalite yang dicampur etanol. Kali ini saya ditemani dengan Revo 110 cc, di mana motor tersebut ini mengalami berbet karena kemarin saya mengisinya bensin Pertalite yang di pom bensin Pertamina. Saksikan video ini, jangan sampai di skip karena ini sangat bermanfaat buat kalian yang punya motor injeksi matic maupun bebek. Bagaimana langkahnya dan seperti apa caranya? Saksikan video ini sebelum dimulai. Pertalite dicampur etanol, apa yang sebenarnya terjadi? Oke, dalam beberapa waktu terakhir, banyak pengguna motor di Indonesia mulai membicarakan soal Pertalite yang terasa berbeda. Ada yang mengeluh tarikan mesin mendadak lebih berat, surat mesin lebih kasar, bahkan ada yang merasa bahan bakar cepat habis. Dari berbagai komentar dan pengalaman di lapangan, muncul satu dugaan yang sering dibicarakan, yaitu Pertalite dicampur etanol atau bahan tambahan lainnya. Seperti itu. Kita bahas teori. Secara teori, etanol memang bisa digunakan sebagai campuran bahan bakar. Bahkan di beberapa negara maju, campuran biofuel seperti E10 atau E20 sudah dipakai secara resmi. Namun ada hal penting, mesin yang memakan bahan bakar beretanol tinggi harus dirancang khusus. Jika campuran etanol terlalu tinggi digunakan pada motor atau mobil yang tidak dirancang untuk itu, dampaknya bisa muncul sebagai tarikan mesin terasa tidak stabil, mesin cepat panas, bahan bakar terasa lebih boros, suara mesin menjadi sedikit kasar. Bahkan dalam jangka panjang, komponen seperti selang, karet, dan injektor bisa cepat haus loh teman-teman. Masyarakat kemudian mulai mengaitkan gejala-gejala ini dengan isu bahwa Pertalite yang mereka beli mungkin tidak dicampur etanol dalam jumlah yang stabil. Meski tidak semua SPBU teman-teman mengalami hal yang sama, perbedaan kualitas bahan bakar bisa sangat terasa oleh pengguna yang memakai motor setiap hari teman-teman. Sorry ya teman-teman, sambil kita bongkar bodi motor, saya akan menceritakan narasi tentang isu Pertalite dicampur etanol. Perlu teman-teman ketahui, di sisi lain, etanol sebenarnya memiliki beberapa kelebihan loh teman-teman. Pembakaran lebih bersih, emisi lebih rendah, dan ramah lingkungan. Tetapi kunci utamanya adalah kadar campuran harus tepat loh teman-teman, serta mesin harus compatible. Jadi, ketika kualitas Pertalite berubah-ubah, masyarakat wajar bertanya-tanya, apakah kadar campurannya tidak stabil atau ada proses distribusi yang membuat kualitas Pertalite tersebut turun. Kan seperti itu. Pada akhirnya, transparansi dan kualitas bahan bakar menjadi faktor penting bagi jutaan pengguna motor di Indonesia. Kan? Apapun penyebabnya, isu mengenai Pertalite dicampur etanol sudah menjadi pembahasan besar loh. Dan masyarakat berharap ada klarifikasi resmi dan perbaikan kualitas yang konsisten di semua SPBU. Jadi, masyarakat itu tidak menuntut untuk harga BBM itu turun, tapi kualitas harus ditingkatkan. Jadi begini ya teman-teman, kalau sudah bodinya sudah dibongkar semua, jadi kelihatan rapi untuk si motor Revo-nya. Oke, kita jangan banyak bicara, langsung ke poin utamanya. Saksikan. Oke, jadi jika motor kalian mengalami berbet atau mati dadakan di saat kalian lagi dalam perjalanan, yang pertama yang harus kalian cek adalah isi BBM ya teman-teman. Jadi BBM ini mempengaruhi untuk pekerjaan mesin. Yang kedua, motor bisa nyala itu ada 3 step teman-teman. Jadi yang step pertama itu adanya bahan bakar. Step pertama itu adanya bahan bakar.
bahan bakar itu menjalur ke semua. Yang pertama adanya BBM. Yang kedua, full pump itu berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi dari BBM, dari full tank itu mengisap bahan bakar itu langsung ke throttle body, langsung ke injektor. Dari injektor itu dibuang di pembakaran ya teman-teman. Nah, jadi kalian kalau mengira motor kalian kena BBM Pertalite yang dicampur etanol, teman-teman bongkar terlebih dahulu aja. Dikuras untuk BBM-nya dikuras. Habis dikuras, kalian dicek dulu BBM-nya tercampur dengan air atau etanol. Saya tunjukkan contoh seperti ini ya teman-teman. Jadi BBM-nya saya kuras sekarang biar teman-teman mengetahui apabila teman-teman mengira motor yang teman-teman berebut atau mogok di jalan itu karena Pertalite yang dicampur etanol. Sekarang saya buktikan. Saya akan kuras BBM ini. Perlu saya sampai ingat, motor itu menyala atau bisa hidup itu gara-gara ada 3 step. Yang pertama adanya BBM, yang kedua adanya jalur BBM ke throttle body atau ke karburator itu tidak bermasalah teman-teman. Step yang ketiga itu adanya pengapian. Jika motor tidak ada pengapian gak bakal nyala, gak bakal hidup. Kalian harus mengecek pengapiannya mulai dari busi, pengapian dari in-out yang di kartu itu kalian bisa lihat, bisa cek. Oke, jangan lama-lama lagi. Saya akan untuk BBM-nya saya kuras. Ini ada selang sama botol. Bisa kalian lihat kan? Ini jenis Pertalite ya teman-teman. Ini jenis Pertalite, bukan jenis BBM pertama RON 92 ya. Ini 90. Itu saya bongkar khusus kalian. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen jika pengen tahu video terbaru. Saya akan bongkar habis, akan kuras habis untuk BBM Pertalite-nya. Soalnya motor ini kemarin mogok, kemarin berebut. Pertalite yang sudah saya kuras, bisa sampean lihat, yang di sini, sampean lihat, ini tidak ada campuran etanol maupun air ya teman-teman, tidak ada campuran etanol maupun air. Nah, biar kalian lihat semua. Nah, tidak ada campuran air maupun etanol. Kenapa motor ini berebet, kan gitu pertanyaannya. Kenapa motor ini berebet kalau tidak dari BBM yang dicampur etanol? Seperti itu kan pertanyaan kalian. Mari kita bongkar satu persatu dan saya akan pengecekan satu persatu. Kalian mohon bersabar dan jangan lupa subscribe dan like, share ke teman kalian biar teman kalian mengetahui tentang informasi terbaru tentang BBM Pertalite yang dicampur etanol. Oke, let's go. Nah, teman-teman, jadi gini. BBM-nya tidak ada bermasalah untuk campurannya, tidak tercampur dengan air maupun etanol. Jadi step yang kedua kita akan pengecekan di jalur pump, di jalur full pump. Saya melakukan pengecekan di jalur full pump. Apakah full pumpnya atau otaknya ini sudah lemot atau enggak? Jadi gini, kalau tidak mempunyai alat untuk pengukuran tekanan full pump. Jadi pengukurannya seperti ini, kalau tidak mempunyai alat pengukuran pump. Nah, sampai ketahui jalur bensin yang jalur full pump ke throttle body itu sudah saya kontak dan hasilnya itu lumayan bagus benar. Jadi perlu kalian ketahui. Untuk jalur full pumpnya sudah bagus dan tidak ada kendala di jalur full pump atau jalur bensin menuju ke throttle body-nya atau injektor. Yang step ketiga kita akan melakukan pengecekan di jalur pengapian, yaitu pengapian
yang di throttle body langsung ke pengapian busi teman-teman. Jadi kita pengecekan yang step yang ketiga, kita pengecekan di businya ya teman-teman. Oke, step yang ketiga kita akan melakukan pengecekan di jalur pengapiannya. Apakah pengapiannya yang bermasalah? Soalnya motor itu menyala atau bisa hidup itu dikarenakan 3 step ya teman-teman. Jadi mulai dari bahan bakar BBM, jalur bahan bakar, dan ketiga itu pengapian. Oke, ini saya melakukan pembukaan melalui menggunakan satu tangan dan tangan satunya memegang kamera. Sorry ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, ini businya sudah saya bongkar ya teman-teman, atau buka. Untuk businya ini lumayan kotor ya teman-teman, biasanya ini waya diganti untuk businya. Oke, jangan banyak-banyak bicara, langsung kita bersihkan aja karena belum memiliki busi cadangan ya teman-teman. Ini U20 untuk businya, ini ori ya teman-teman, ori dari Denso U20 EPR9S. Itu kode yang ori untuk si Revo 110 cc. Jadi ini saya melakukan pembersihan untuk businya menggunakan amplas karena tidak mempunyai alat yang bagus ya teman-teman. Mulai dari platinanya, ini platina kita bersihkan biar performa dari si busi ini bekerja dengan baik kembali. Oke, kita setel. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar teman. Dipasin aja. Nah, ini kurang pas. Oke. Oke, ini pas. Jadi ini busi yang sudah saya bersihkan. Ini tampilannya. Kita pasang kembali ya teman-teman untuk businya. Oke, tip buat saya ya, buat kalian, kalau memasang busi jangan langsung sama kunci gini. Jangan. Mulai dari tangan aja, putar menggunakan tangan, karena kalau menggunakan kunci langsung masuk seperti ini mengakibatkan takutnya slack teman-teman. Jadi takutnya busi yang di mesin itu lengser seperti itu. Kalau sudah nempel seperti ini nggak apa-apa pakai kunci busi langsung seperti ini, karena dari datnya langsung nempel ke businya ya teman-teman. Jadi step yang keempat, sebelum kalian menyalakan, kan sudah saya cek semua mulai dari BBM, full pump, lalu pengapian. Step keempat, kalian jangan langsung menyalakan menggunakan kuntak. Step keempat, kalian jangan langsung menggunakan kunci yang di-on-kan seperti ini lalu dinyalakan, nggak boleh. Step keempat, kuncinya di-on, di-off-kan, di-on, di-off-kan. Dilakukan di 3 kali ya teman-teman. Karena apa? Karena si bahan bakar yang di dalam atau di injektor ini masih kosong teman-teman, gara-gara tadi yang kita kuras seperti itu. Jadi untuk mengefullkan mulai dari jaluran full pump sampai ke injektor itu kalian cukup dipompa aja, kontak on off 3 kali atau 2 kali itu sudah cukup ya teman-teman.
Oke, teman-teman, ini sudah saya cekkan semua untuk motornya. Oke, teman-teman, untuk motornya sudah saya cekkan semua. Untuk kendala berebetnya, mulai dari BBM, bahan bakar, lalu ke full pump, jaluran full pump ke injektor, lalu langsung pengapian. Tidak ada kendala, cuman adanya di busi itu cukup kotor teman-teman. Waktunya ganti, cuman nanti kita ganti aja. Oke, setelah kita melakukan pengecekan dan tidak ada kendala dan businya sudah dibersihkan, waktunya kita cek teman-teman. Sebelum cek, kalian pompa dulu untuk bahan bakarnya agar tersuplai ke injektornya. Seperti itu kita nyalakan kontak on off-nya 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, kita akan menggunakan engkol engine ya teman-teman, biar tidak ada kendala dari si bensin di baterainya. Oke, untuk kendalanya sudah normal dan sudah sehat ya teman-teman untuk motornya yang terkendala berebet maupun isu yang terjadi di pabrik pertalite yang dicampur etanol. Ini sudah saya buktikan dan sudah dicekkan mulai dari BBM, full pump dan pengapian tidak ada kendala. Ini motornya sekarang sudah normal. Thank you yang sudah menonton mulai dari awal dan semoga bermanfaat buat kalian. Semoga motor kalian tidak mengalami berebet kembali dan ilmu ini kalian bisa terapkan di rumah, tidak perlu di bengkel apabila kalian mempunyai alat motor atau alat kunci-kunci di rumah. Seperti itu kawan. Jadi itu ya teman-teman, jadi kalian tidak usah lagi menyimpulkan hal seperti itu. Hal yang dimana kalian menyimpulkan kalau belum membongkar motor kalian. Bisa jadi motor kalian berebet atau mengalami kendala mati waktu kalian berada dalam perjalanan. Dicermati terlebih dahulu atau diketahui terlebih dahulu untuk jenis BBM apa yang cocok untuk motor kalian. Karena motor kalian itu mempunyai rasio pembakaran yang standar seperti itu. Mempunyai rasio pembakaran yang standar. Contoh motor ini memiliki rasio di 8 pembakaran. Jadi BBM yang cocok untuk motor racing ini adalah pertalite seperti itu. Kalau dikasih bahan bakar pertama, pembakaran yang ada di motor ini tidak relevan atau tidak efektif seperti itu.